Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Rahayu rahayu. Ya, di kesempatan kali ini kita mau membahas tentang video. Mari kita dulu saksikan teman-teman video berikut ini. Mari kita bahas satu persatu permainan politik kelas receh dari Hasto Kristianto. Orang ini sekarang sedang berusaha mencitrakan dirinya sebagai korban kriminalisasi, seolah-olah dirinya adalah martir demokrasi yang dizalimi oleh penguasa. Padahal, faktanya, Hasto sedang berusaha menyelamatkan dirinya sendiri dari jerat hukum kasus suap Harun Masiku. Kita mulai dari klaim utamanya. Saya jadi tersangka karena kritis terhadap penguasa. Serius, Hasto? Sejak kapan mengkritik pemerintah itu otomatis bikin orang jadi tersangka? Lihat Rocky Gerung, tiap hari kerjanya nyerang Jokowi dengan kata-kata kasar, bahkan sampai level penghinaan. Apakah dia pernah jadi tersangka? Enggak. Lihat Faisal Assegaf, mulutnya enggak kalah tajam, Jokowi dan keluarganya dihantam habis-habisan. Apakah dia ditersangkakan? Enggak juga. Amin Rais, kritiknya bahkan sudah kelewatan, sampai bawa-bawa isu rasis. Apakah dia ditangkap? Tidak. Jadi klaim Hasto bahwa dia dikriminalisasi karena kritis terhadap Jokowi, itu gugur total. Sekarang, mari kita bahas kasus suap Harun Masiku yang coba ditutup-tutupi Hasto. Faktanya, nama Hasto sudah dikaitkan dengan kasus ini sejak tahun 2020, 4 tahun yang lalu. Bukan sesuatu yang baru. Saat itu penyidik KPK seperti Novel Baswedan dan Yudi Purnomo sudah membongkar bahwa ada upaya OTT terhadap Harun Masiku dan Hasto di PT IKA. Tapi anehnya, saat itu petugas KPK justru disandera dan akhirnya kedua orang ini lolos. Bukan cuma itu, saat KPK sedang mengusut lebih dalam, apa yang terjadi? Banyak penyidik yang menangani kasus ini justru digusur lewat tes wawasan kebangsaan TWK. Bayangkan, penyidik yang sudah berpengalaman puluhan tahun tiba-tiba dianggap tidak lolos TWK. Ini jelas ada permainan. Dan sekarang, setelah sekian lama KPK akhirnya berhasil mengumpulkan cukup bukti untuk menyeret Hasto ke pengadilan. Apakah ini kriminalisasi? Tidak. Ini keadilan yang tertunda. Lalu ada klaim, saya diancam akan dijadikan tersangka jika PDIP memecat Jokowi. Coba kita telah logikanya. Jika benar ada ancaman seperti itu, mengapa Hasto tidak menyebut siapa pejabat yang mengancamnya? Ini sidang pengadilan, bukan forum gosip. Jika ingin meyakinkan hakim, tunjukkan bukti, beri nama. Tapi nyatanya, dia hanya bilang, ada utusan pejabat negara. Aneh bukan? Jokowi sendiri sudah meminta agar Hasto mengungkap nama pejabat itu ke publik. Tapi apa yang terjadi? Hasto dan kubunya diam seribu bahasa. Di internal PDIP sendiri, klaim ini simpang siur. Jubir PDIP, Dery Sitorus, bilang utusan itu datang ke DPP. Tapi bocoran dari Tempo bilang utusan itu datang ke Hasto langsung. Terus, utusan ini siapa? Ada yang bilang kurir partai coklat alias polisi, ada yang bilang pejabat negara, ada juga yang menyebutnya orang yang berkuasa. Jadi mana yang benar? Narasi Hasto ini makin terlihat seperti cerita karangan. Kalau ini benar ancaman serius, pasti PDIP sudah ribut dari awal. Tapi nyatanya baru sekarang dijadikan drama dalam eksepsi. Ini jelas framing murahan. Lalu ada klaim, partai lain juga ditekan dengan hukum. Mungkin Hasto mau menyindir Golkar. Tapi faktanya, Ketua Umum Golkar yang baru adalah Bahlil, bukan Jokowi. Jokowi juga bukan pengurus atau anggota Golkar. Bahkan, meski sempat ada isu bahwa Airlangga Hartarto akan dicopot dari menteri dan dijadikan tersangka, nyatanya Airlangga tetap jadi menteri sampai akhir masa jabatan Jokowi, dan sekarang malah dipercaya Prabowo untuk kabinet. Jadi klaim bahwa Jokowi menekan partai lain dengan hukum juga gugur. Hasto tidak dikriminalisasi karena kritis. Banyak tokoh yang lebih vokal dan lebih kasar terhadap Jokowi, tapi tidak pernah jadi tersangka. Kasus Harun Masiku bukan kasus baru. Hasto sudah dikaitkan dengan kasus ini sejak 2020, dan KPK baru bisa menjeratnya sekarang, karena dulu ada intervensi besar. Narasi ada utusan pejabat negara tidak jelas. Tidak ada nama, tidak ada bukti, hanya cerita karangan untuk menarik simpati. Jokowi tidak menekan partai lain dengan hukum. Golkar tetap berjalan normal, dan isu bahwa Airlangga akan jadi tersangka terbukti tidak benar. Jadi, kalau ada yang masih percaya dengan drama eksepsi Hasto, ya kasihan aja. Ini bukan kasus politik, ini murni kasus hukum.
Hasto panik, tahu dirinya terjebak, dan sekarang mencoba menyelamatkan diri dengan membangun narasi fiktif. Tapi seperti pepatah lama, tidak ada maling yang mengaku maling. Sekarang mari kita kupas lebih dalam strategi busuk yang sedang dimainkan Hasto dan kubunya. 1. Memainkan peran korban, klise dan murahan. Coba perhatikan pola ini. Setiap kali ada kader PDIP yang tersangkut kasus hukum, narasi yang dimainkan selalu sama. Kami dikriminalisasi. Era Megawati, kasus Bulogete dan Brunei Gate, mereka teriak kriminalisasi. Era SBY, kasus-kasus korupsi kader PDIP, seperti Al-Amin Nasution dan Angelina Sonda, lagi-lagi narasinya kriminalisasi. Era Jokowi, kasus Harun Masiku, Beni Cokro, dan sekarang Hasto, tetap saja mereka pakai dalih yang sama. Sudah pasti, rakyat sudah cerdas. Kalau memang Hasto yakin dia tidak bersalah, buktikan di pengadilan. Bukan malah berkoar-koar di luar sambil memainkan opini publik. Lebih parah lagi, Hasto mencoba menyamakan dirinya dengan aktivis 98 yang dulu benar-benar jadi korban rezim Orde Baru. Ini pelecehan terhadap perjuangan aktivis sesungguhnya. Aktivis 98 dulu dipersekusi karena melawan rezim otoriter, sedangkan Hasto, dia tersangkut kasus suap pemilu. Apa hubungannya? Ini bukan kriminalisasi, ini pembersihan korupsi. Kalau memang ada pejabat negara yang mengancam PDIP, seharusnya sejak awal PDIP sudah ribut. Tapi anehnya mereka baru bicara setelah Hasto jadi tersangka. Lalu siapa utusan itu? Sampai sekarang tidak ada satupun nama yang disebut. Kalau memang ancamannya serius, seharusnya PDIP langsung lapor ke publik atau ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, DKPP. Tapi nyatanya, mereka hanya melempar isu tanpa kejelasan. Ini jelas strategi framing. Mereka tahu bahwa kalau mereka sebut nama tanpa bukti, itu bisa jadi fitnah. Jadi mereka hanya bermain dengan narasi samar-samar agar bisa memanipulasi opini publik. Tapi sayangnya, rakyat sudah pintar. Dulu mungkin bisa, tapi sekarang, narasi ini sudah tidak laku. Coba kita lihat realita politik sekarang. Golkar tetap solid, bahkan tetap punya posisi kuat di kabinet. PAN dan PPP aman-aman saja, tidak ada kadernya yang dijadikan tersangka hanya karena berpihak ke Prabowo. Nasdem malah dapat banyak kursi menteri, meskipun awalnya berseberangan dengan Jokowi. Jadi di mana bukti bahwa Jokowi menekan partai lain? Tidak ada. Faktanya justru PDIP yang selama ini paling agresif menyerang partai lain, khususnya setelah pemilu 2024. Mereka menyerang Jokowi habis-habisan karena dianggap mengkhianati Megawati. Mereka mencoba mengadu domba antara Prabowo dan Jokowi dengan narasi Jokowi memaksakan Gibran. Mereka memainkan drama korban dengan dalih Jokowi mendirikan partai baru. Padahal realitanya, PDIP hanya panik karena kehilangan kendali atas kekuasaan. Mereka tidak bisa menerima kenyataan bahwa Jokowi bukan lagi petugas partai dan bahwa PDIP tidak lagi punya kendali mutlak atas pemerintahan. Dan sekarang, mereka pakai Hasto sebagai pion untuk membangun narasi bahwa PDIP sedang dizalimi. Padahal, Hasto murni tersangkut kasus korupsi. 4. Upaya menyudutkan Jokowi. Strategi gagal. Sejak Jokowi tidak lagi tunduk 100% pada Megawati, PDIP mulai menyerangnya secara halus, tapi terstruktur. Mereka mulai menyebarkan narasi bahwa Jokowi tidak beretika karena mendukung Prabowo. Mereka mencoba menciptakan kesan bahwa Jokowi menggunakan aparat hukum untuk kepentingan pribadi. Mereka berusaha menggiring opini bahwa Jokowi sedang mendirikan partai baru untuk melawan PDIP di 2029. Padahal Jokowi hanya bermain politik seperti biasa. Semua politisi melakukan manuver, termasuk Megawati. PDIP seolah lupa bahwa di 2014 dan 2019, Jokowi menang bukan hanya karena PDIP tapi karena dukungan rakyat. Sekarang ketika Jokowi tidak lagi 100% berpihak pada mereka, mereka mendadak merasa dikhianati. PDIP ingin memegang kendali penuh atas politik nasional, tapi mereka lupa bahwa politik itu dinamis. Tidak ada yang bisa selamanya berkuasa tanpa adaptasi. Mari kita ulangi poin-poin utama. Hasto bukan korban kriminalisasi. Kasusnya sudah ada sejak 2020, dan ini murni kasus hukum, bukan politik. Narasi utusan pejabat negara itu fiksi. Tidak ada nama, tidak ada bukti, hanya omong kosong untuk menggiring opini. Tidak ada bukti bahwa partai lain ditekan oleh hukum. Justru PDIP yang sibuk menyerang partai lain.
PDIP sedang mencoba menyudutkan Jokowi. Mereka panik karena kehilangan kendali atas kekuasaan. Sekarang, rakyat harus lebih kritis. Jangan sampai terjebak dengan drama murahan yang dimainkan Hasto dan kubunya. Dia bukan korban, dia pelaku. Dan buat Hasto, kalau memang berasa tidak bersalah, buktikan di pengadilan. Jangan malah nangis di media dengan cerita fiksi. Rakyat sudah bosan dengan drama politik murahan seperti ini. Ayo kita telah lebih jauh, mengapa Hasto dipilih sebagai korban? Karena dia bukan pejabat eksekutif, jadi tidak terlalu berdampak secara administratif bagi PDIP. Karena dia sudah lama jadi prajurit Megawati, loyalitasnya tidak perlu diragukan. Karena dia sudah terbukti siap bermain kotor dalam kasus Harun Masiku, jadi cocok untuk memainkan peran korban. Strategi ini bukan hal baru. PDIP butuh sosok yang bisa dikorbankan, agar partai ini terlihat dizalimi. Dulu, saat KPK menyentuh kader PDIP lainnya, mereka pakai strategi serupa. Kasus EKTP, Setia Novanto. Mereka diam. Kasus Harun Masiku. Mereka menghilangkan bukti dan lari ke framing. Kasus korupsi bansos Juliari Batubara. Mereka pura-pura tidak tahu. Tapi sekarang ketika yang disentuh adalah orang kepercayaan Megawati, mereka langsung panik. Mereka ingin Hasto terlihat seperti martir. Tapi ada satu masalah besar. Hasto bukan korban, dia adalah. Hasto itu bukan pemain baru dalam politik kotor. Lihat rekam jejaknya, 2014. Terlibat dalam operasi melawan Prabowo dengan berbagai propaganda hitam. 2019. Terlibat dalam skandal Harun Masiku, di mana kader PDIP ketahuan menyuap Komisioner KPU Wahyu Setiawan. 2024, kembali muncul dalam dugaan manipulasi dan intervensi dalam berbagai aspek pemilu. Ini pola yang berulang. Dan yang lebih parah, setiap kali terdesak, dia selalu memainkan peran orang tertindas. PDIP tahu betul bahwa mereka sedang kehilangan pijakan. Rakyat semakin sadar bahwa partai ini bukan lagi kekuatan dominan, melainkan sekadar kelompok yang panik kehilangan kuasa. Maka, langkah selanjutnya yang mereka ambil adalah memainkan strategi klasik, menuduh pemerintah sebagai otoriter, menyebarkan narasi kriminalisasi terhadap oposisi, mengangkat tokoh-tokoh mereka sebagai korban ketidakadilan. Tapi mari kita berpikir jernih. Apakah Jokowi tiba-tiba berubah menjadi otoriter hanya karena tidak lagi mematuhi PDIP? Apakah aparat hukum bekerja hanya berdasarkan pesanan, atau mereka memang menjalankan tugasnya? Mengapa baru sekarang PDIP teriak-teriak soal demokrasi, padahal mereka yang selama ini paling dominan? Jawabannya sederhana, karena mereka kalah. PDIP terbiasa mendikte jalannya kekuasaan. Begitu mereka merasa kehilangan kontrol, mereka membalik narasi seolah-olah mereka lah yang sedang ditindas. Padahal, ini bukan tentang demokrasi atau kriminalisasi. Ini tentang hukum yang sedang bekerja dan mereka tidak siap menghadapi konsekuensinya. Hasto adalah orang yang selalu bermain di balik layar. Sejak era Jokowi pertama kali naik, dia menjadi salah satu arsitek utama propaganda PDIP. Dia tahu cara memainkan opini publik, tapi sekarang triknya sudah basi. Dia membentuk persepsi bahwa PDIP adalah partai rakyat, padahal justru partai ini yang paling sering membajak suara rakyat. Dia memainkan isu demokrasi, padahal selama ini justru PDIP yang paling sering membungkam perbedaan pendapat. Dia membangun citra bahwa mereka adalah korban, padahal justru mereka yang selama ini memonopoli kekuasaan. Tapi sekarang, Hasto bukan lagi mastermind yang disegani. Sekarang dia adalah simbol kegagalan PDIP dalam membaca arah politik. Dia gagal mengamankan kemenangan Ganjar. Dia gagal menjaga hubungan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dengan Joko Widodo. Dia gagal mengendalikan persepsi publik yang semakin muak dengan gaya politik mereka. Dan yang paling fatal, dia gagal menyelamatkan dirinya sendiri dari skandal yang sekarang membelitnya. Inilah alasan utama mengapa PDIP sekarang begitu histeris. Mereka tidak lagi bisa mengendalikan negara. Dulu, Jokowi adalah petugas partai. Sekarang, Jokowi sudah mandiri. Dulu, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan bisa memaksa siapapun tunduk pada kehendaknya. Sekarang, mereka harus bernegosiasi. Dulu, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan bisa mengendalikan aparat hukum. Sekarang, hukum mulai bergerak tanpa bisa mereka kontrol. Maka jangan heran, sekarang mereka mulai menyebarkan ketakutan. Demokrasi dalam bahaya. Hukum sudah dipakai untuk kriminalisasi.
Rezim ini semakin otoriter, padahal faktanya sangat sederhana. Demokrasi baik-baik saja, hanya PDIP yang tidak bisa menerima kekalahan. Hukum sedang bekerja, hanya PDIP yang mulai merasa terancam. Negara sedang bergerak maju, hanya PDIP yang takut kehilangan kekuasaannya. Dulu, PDIP bisa membentuk opini dengan mudah, mereka punya media, mereka punya jaringan propaganda, mereka punya akses ke struktur kekuasaan. Tapi sekarang, rakyat lebih cerdas. Rakyat bisa melihat bahwa PDIP tidak lagi relevan dengan perubahan zaman. Mereka tidak bisa lagi mengklaim sebagai partai rakyat ketika mereka justru sibuk mempertahankan oligarki. Mereka tidak bisa lagi berpura-pura sebagai pejuang demokrasi ketika mereka yang selama ini menekan lawan politik. Mereka tidak bisa lagi menuduh pemerintah sebagai otoriter ketika justru mereka yang panik dan mencoba menggagalkan transisi kekuasaan. PDIP salah membaca keadaan. Mereka kira rakyat masih bisa dikibuli dengan drama dan sandiwara politik mereka, padahal rakyat sudah muak. Pilihan ada di tangan mereka. Mereka bisa menerima kekalahan dan berbenah, mengakui bahwa era dominasi mereka sudah selesai, menjadi oposisi yang kritis tapi konstruktif, meninggalkan politik lama yang hanya penuh dengan intrik dan propaganda. Atau mereka bisa terus bermain drama murahan, terus berteriak bahwa mereka dizalimi, terus menyebar narasi bahwa negara dalam bahaya, terus mencoba memainkan opini publik dengan cara-cara basi. Jika mereka memilih yang kedua, maka itu hanya akan semakin mempercepat kejatuhan mereka. Karena satu hal yang pasti, rakyat tidak akan tertipu lagi. PDIP sekarang berada di titik kritis. Mereka tidak lagi dominan di pemerintahan. Mereka tidak lagi bisa memainkan peran sebagai pengendali utama kekuasaan. Mereka tidak lagi bisa mengontrol opini publik dengan propaganda sederhana. Maka, ada dua kemungkinan nasib PDIP ke depan. Mereka bisa memilih jalan reformasi, berhenti bermain drama dan mulai membangun citra baru, mengakui kesalahan, memperbaiki internal partai, dan benar-benar menjadi oposisi yang sehat, beradaptasi dengan era baru politik Indonesia yang semakin terbuka dan dinamis. Atau mereka bisa memilih jalan kehancuran, terus memaksakan narasi dizalimi yang makin lama makin basi, terus mencoba menyerang pemerintah dengan tuduhan yang tidak berdasar, terus melakukan manuver politik yang tidak produktif, yang justru membuat mereka makin dijauhi rakyat. Sejarah sudah menunjukkan, partai-partai yang gagal beradaptasi, pasti akan ditinggalkan rakyat. Golkar dulu hampir runtuh karena tidak bisa membaca perubahan. Demokrat kehilangan kekuatan karena gagal menjaga soliditas internal. Nasdem terpuruk karena terlalu gegabah memainkan manuver. PDIP sekarang harus memilih, apakah mereka mau belajar dan bertahan, atau tetap keras kepala dan akhirnya hancur. Megawati selama ini adalah simbol kekuatan PDIP. Namun kini, banyak yang mulai mempertanyakan, apakah Megawati masih menjadi faktor yang memperkuat PDIP? Atau justru sudah menjadi beban yang menghambat perubahan? Kita harus jujur, selama Megawati masih ingin mendikte semua keputusan, PDIP sulit berubah. Selama PDIP masih lebih mengutamakan kultus individu daripada regenerasi, mereka akan tertinggal. Selama PDIP masih terjebak dalam bayang-bayang masa lalu, mereka akan semakin ditinggalkan. Jika PDIP ingin bertahan, mereka harus segera melakukan reformasi kepemimpinan. Tidak bisa lagi hanya mengandalkan nama besar Megawati. Tidak bisa lagi hanya bergantung pada dinasti politik. Tidak bisa lagi memaksakan kepemimpinan berdasarkan loyalitas, bukan kapasitas. Rakyat sudah muak dengan politik dinasti. Jika PDIP tidak segera merombak kepemimpinan mereka, maka lambat laun mereka akan kehilangan relevansi. Kita sedang menyaksikan akhir dari era keemasan PDIP. Mereka tidak lagi menjadi penguasa utama. Mereka tidak lagi bisa mengontrol semua kebijakan. Mereka tidak lagi bisa membentuk opini publik sesuka hati. Lalu, apa yang akan terjadi selanjutnya? PDIP akan mengalami turbulensi internal. Akan ada perpecahan, akan ada faksi-faksi yang berebut pengaruh, akan ada perdebatan apakah mereka harus berubah atau tetap mempertahankan cara lama. PDIP akan kehilangan pengaruh di pemerintahan. Tanpa akses ke kekuasaan, mereka tidak akan semudah dulu dalam mengatur jaringan politik dan ekonomi mereka. PDIP akan semakin sulit mendapatkan simpati rakyat. Rakyat sekarang lebih cerdas. Mereka tahu mana kritik yang jujur, mana yang sekadar permainan politik. Kesimpulan, jika PDIP tidak segera berubah, mereka akan menjadi partai yang perlahan-lahan tenggelam.
Jika mereka tetap keras kepala, mereka akan berakhir seperti partai-partai besar lain yang kini hanya menjadi catatan sejarah. Maka pertanyaannya, PDIP mau bertahan atau tenggelam? Waktu mereka tidak banyak. Oke, cukup segitu dulu teman-teman. Berikan tanggapan teman-teman yang menonton video ini bagaimana. Boleh berikan pendapat kalian di kolom komentar. Pesan saya, pokoknya tetap jaga persatuan Indonesia. Jangan mau dipecah belah, jangan mau diadu domba karena NKRI harga mati. Saya Leonardo Sirait, mohon undur diri. Bye-bye.